Oke, kita mulai ya. Kali ini sepertinya yang untuk malnutrisi sudah dijelaskan oleh di perkuliahan sebelumnya. Mungkin bagian saya itu adalah di obesitas ya, Dek ya. Di obesitas. Nah, mungkin di obesitas ini kalian sudah banyak sekali mendengar kata istilah obesitas ya. Terus obesitas itu adalah merupakan sekarang penyakit kronis, obesitas itu adalah faktor risiko penyakit itu dan lain sebagainya. Saya kira kalian sudah pasti mendengar itu gitu. Nah, sekarang tentunya kita lihat itu ya sebabnya kenapa gitu. Obesitas itu bisa eh, apa namanya merupakan masalah kesehatan. Kenapa gitu ya, Dek ya. Untuk pengukuran obesitas juga saya kira kalian di CSL antropometri juga sudah tahu ya Dek ya. Ada IMT, ada obesitas sentral gitu ya. Obesitas sentral itu ukur dengan menggunakan cara apa saja gitu ya Dek ya. Saya kira kalian sudah tahu. Oke ya. Nah, obesitas itu sekarang disebut sebagai penyakit kronis gitu ya Dek ya. Karena apa? Karena semakin dipelajari perannya terhadap kesehatan itu semakin jelas gitu ya. Dan sayangnya obesitas ini jumlahnya terus bertambah, ya. Karena apa? Ya karena tentunya banyak hal, gitu ya. Penyebab obesitas itu multifaktor, ya. Sekali lagi dia adalah multifaktor. Tidak bisa kita eh, menjudge satu faktor sebagai penyebab obesitas. Itu tidak bisa. Tetapi penyebabnya adalah banyak faktor. Nah, dengan bertambahnya obesitas ini, nah tentunya apa? Tentunya akan menimbulkan permasalahan kesehatan, gitu ya. Akan menurunkan kualitas kesehatan bahkan secara nasional gitu ya yang berdampak pada apa yang berdampak pada tingginya biaya kesehatan ya bagi sistem jaminan sosial kesehatan seperti yang diterapkan kita sekarang ini oleh BPJS gitu ya sehingga biaya kesehatan itu akan membengkak gitu oleh apa ya oleh obesitas ini gitu ya. Oke. Nah, jadi apa saja penyebab obesitas itu? Itu banyak sekali penyebabnya ya, Dek ya, multifaktor. Di antaranya adalah usia, gitu ya. Usia orang semakin bertambah usia, maka dia akan cenderung mengalami obesitas ya. Jadi kalian yang masih muda-muda, gitu ya, Dek ya, itu mungkin masih belum mengalami obesitas. Tetapi seiring dengan pertambahan usia, maka dia beresiko untuk mengalami obesitas. Sepertinya saya, gitu ya. Saya waktu kuliah dulu langsing, ya, langsing. Tapi sekarang ya sudah mulai mengalami obesitas, gitu ya. Kemudian jenis kelamin juga ya, jenis kelamin di mana pada laki-laki itu biasanya apa? Biasanya lebih beresiko mengalami obesitas di awal kehidupannya, walaupun yang perempuan juga mengalami resiko obesitas, terutama apa? Terutama karena pengaruh hormon, ya, terutama pada postmenopause gitu ya. Cenderung sudah dia mengalami obesitas, tapi pada laki-laki lebih awal ya cenderung mengalami obesitas. Karena apa? Karena perbedaan hormon sekali lagi ya. Pengaturan lemak juga berbeda ya. Kemudian yang ketiga ada hormon seks gitu ya. Nah, ini juga berkaitan dengan jenis kelamin ya. Kekurangan hormon-hormon tertentu atau kelebihan hormon-hormon tertentu itu bisa menentukan seseorang itu mengalami obesitas atau tidak gitu ya. Jadi ya, nah kemudian ada genetik ya. Nah, itu genetik tentunya dari turunan ya, Dek ya. Kemudian ada sistem kanabinoid ya, sistem kanabinoid. Kemudian nah ini growth hormone ini adalah pengaruh hormon juga ya. Kemudian ada aksis hipotalamus, pituitari, adrenal, stres dan glukokortikoid ya. Jadi HPA aksis gitu singkatnya ya. Kemudian ada faktor nutrisi dan yang terakhir itu adalah kurangnya aktivitas fisik ya atau kita sebut dengan sedentary behavior. Jadi terlibatan faktor-faktor inilah gitu ya yang mereka akan mempengaruhi seseorang itu menderita obesitas atau tidak. Gitu. Nah, tentu kalian masih ingat bahwa jaringan lemak
itu secara garis besar itu dibagi menjadi dua ya, yaitu jaringan lemak coklat dan jaringan lemak putih ya, brown adipose tissue dan white adipose tissue. Nah, dua jaringan ini itu sangat berbeda, gitu ya, di mana brown adipose tissue itu adalah tempat penghasil panas, gitu ya, dia fungsi utamanya, sedangkan white adipose itu adalah cadangan energi, cadangan makanan, gitu. White adipose tissue cadangan makanan itu sebenarnya di apa namanya dalam bentuk triasil gliserol gitu ya, 3 G gitu ya, 3 G gitu. Nah, triasil gliserol ini yang merupakan komponen utama dari white adipose tissue ini itu dibentuk melalui apa? Melalui asam lemak dan juga gliserol. Gliserol itu adalah dari hasil apa? Dari hasil pengolahan dari glukosa gitu ya. Sehingga apa? Sehingga orang obesitas itu tidak hanya kadang memakan lemak saja deh gitu. Jangan kira memakan lemak dia obesitas, enggak itu. Tapi dia memakan karbohidrat, kelebihan karbohidrat juga akan mengakibatkan obesitas. Karena apa? Karena adanya mekanisme ini gitu. Ya. Nah, triasil gliserol inilah yang disebut dengan lemak putih gitu. Nah, jika seseorang mengalami obesitas, nah triasil gliserol inilah yang jumlahnya berlebih deh gitu. Ya. Jadi orang yang mengalami obesitas yang berlebih itu adalah white adipose tissue. Jadi harus dibedakan antara brown adipose tissue dan white adipose tissue. Ya, jadi white adipose tissue inilah yang jumlahnya apa? Jumlahnya berlebih. Ya, nah white adipose tissue apa namanya TAG gitu ya, triacylglycerol itu bisa dilipolisis itu menjadi gliserol dan asam lemak gitu ya, di mana asam lemaknya itu akan dilepaskan ke dalam pembuluh darah gitu ya, dalam bentuk free fatty acid, kemudian dia akan berikatan dengan albumin. Nah, proses lipolisis itu dipercepat oleh hormon-hormon juga ya, hormon glukagon, katekolamin, adrenokortikoid gitu ya, serotonin gitu. Itu mempercepat terjadinya lipolisis. Sedangkan hormon insulin itu menghambat terjadinya lipolisis. Ya, hormon insulin itu menghambat terjadinya lipolisis. Sehingga pada orang diabetes mellitus, ia mengalami kekurangan insulin, maka dia cenderung apa? Cenderung mengalami penurunan berat badan gitu. Karena apa? Karena yang menghambat lipolisis tidak ada, sehingga lipolisis itu terjadi lebih cepat. Ya, nah itu mengenai bagaimana penyerapan lemak di dalam usus gitu ya, karbohidrat gitu, misalnya protein dan bagaimana siklusnya itu. Nah itu nanti silakan adik-adik pelajari atau adik ingat kembali pelajarannya, terutama pelajaran biokimianya gitu ya adik ya, atau pelajaran fisiologi pencernaan ya, bagaimana penyerapan dan metabolisme daripada karbohidrat, lemak dan protein gitu ya. Yang jelas orang yang dengan obesitas itu bukan hanya dari lemak saja gitu nutrisinya ya. Oke. Nah, kita lanjut lagi. Nah, ini adalah salah satu bagaimana obesitas itu disebabkan oleh HPA aksis ya, Dek ya. HPA aksis. HPA aksis itu dia mengeluarkan hormon apa? Hasil akhirnya adalah cenderung hormon kortisol ya, di mana hormon kortisol itu adalah hormon stres. Nah, ini adalah tambahan dari saya ketika kalian mengalami tekanan psikis gitu ya, Dek ya, tekanan psikis maupun tekanan fisik gitu ya, maka tubuh kalian itu akan mengeluarkan hormon kortisol melalui HPA aksis. Nah, ternyata tekanan ini gitu ya, terutama tekanan psikis gitu ya, itu ternyata dia bisa mengakibatkan apa? Mengakibatkan obesitas gitu deh. Ya. Nah, pada fase awal, pada fase akut,
Stres psikis yang diterima itu dia akan menyebabkan lipolisis, ya. Dia akan menyebabkan lipolisis. Akan tetapi ketika stres itu tidak kunjung selesai, gitu ya, atau dengan kata lain dia kronis, stres itu stres kronis, maka dia akan cenderung menjadi apa? Cenderung menjadi obesitas orang itu, ya. Terjadi apa? Terjadi pembesaran daripada adiposit, gitu. Ya, maka cenderung akan terjadi adipogenesis, gitu. Ketika stres itu berlangsunglah lama. Nah, tentunya obesitas yang diakibatkan oleh stres ini itu juga diakibatkan oleh apa? Diakibatkan oleh mekanisme individu itu sendiri, gitu. Karena apa? Karena bukannya tidak mungkin seseorang yang mengalami stres malah dia doyan makan, gitu. Jadi ya, bukan tidak mungkin, itu ada yang sering kejadian seperti itu, gitu. Nah, itu bisa mempercepat terjadinya eh, obesitas di samping mekanisme yang diakibatkan oleh hormon kortisol itu sendiri. Ya, mekanismenya itu melalui apa? Melalui LMO3, ya, limb domain only 3, gitu ya, Dek, ya. Nah, itu akan mengakibatkan terjadinya obesitas pada fase kronis. Nah, ini adalah obesitas general versus obesitas sebentar. Obesitas sentral versus obesitas general, ya. Obesitas general itu dia tidak memperhitungkan di mana white adipose tisunya, ya, gitu ya, Dek, ya. Tidak memperhitungkan itu dia, gitu. Pengukurannya adalah dengan menggunakan IMT, indeks massa tubuh, gitu. Jadi tidak memperhitungkan di mana distribusi lemaknya. Gitu. Sedangkan obesitas sentral itu memperhitungkan letak daripada white adipose tissue, gitu. Obesitas sentral itu biasanya yang diperhitungkan adalah uh, white adipose tissue pada jaringan visceral atau pada daerah perut, gitu. Ya, yang biasanya kita ukur dengan lingkar pinggang, ya, rasio lingkar pinggang tinggi badan, ya, Dek, ya, rasio lingkar pinggang lingkar panggul, gitu. Itu biasanya pengukurannya, gitu, ya. Nah, kenapa ada perbedaan pengukuran ini? Itu karena saat ini itu ada beberapa penelitian yang menyatakan bahwa itu ada perbedaan, gitu, antara obesitas general dan obesitas sentral, ya, di mana lemak white adipose tissue yang tertimbun di dalam daerah visceral itu lebih bertanggung jawab terhadap kejadian-kejadian penyakit, gitu ya. Jadi dengan kata lain, mereka yang mengalami obesitas sentral itu memiliki resiko penyakit yang lebih tinggi, gitu, dibandingkan dengan menggunakan obesitas general, gitu ya. Jadi bisa saja orang itu IMT-nya anggaplah normal, tapi dia ternyata mengalami obesitas sentral. Itu bisa terjadi, gitu ya. Bisa terjadi seperti itu. Nah, pada beberapa penelitian itu mendapatkan bahwa ternyata obesitas sentral itu lebih bagus, gitu ya, untuk mengetahui atau memprediksi seberapa besar seseorang itu akan mengalami resiko penyakit, ya, terutama penyakit yang berkaitan dengan penyakit-penyakit metabolik, ya, penyakit kardiovaskuler, gitu ya, Dek, ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kok seseorang dengan obesitas sentral itu bisa beresiko untuk menderita penyakit, gitu ya? Kenapa kok seseorang dengan obesitas sentral itu dia lebih beresiko
menderita penyakit-penyakit yang saya sebutkan tadi ya, penyakit metabolik, kardiovaskuler, dan lain sebagainya. Nah, ini yang akan kita bahas di sini ya. Nah, yang pertama, adik harus mengetahui gitu ya, bahwa kalau misalnya adik dulu mengetahui bahwa organ-organ penghasil hormon itu atau penghasil mediator-mediator itu hanya organ-organ apa namanya endokrin gitu ya. Nah, sekarang ternyata adik ketika adik-adik belajar lebih dalam lagi, ternyata banyak organ yang tidak kita kira gitu ya, itu ternyata juga bertindak sebagai sekretori organ, gitu ya. Termasuk jaringan lemak putih ini, ya, termasuk jaringan lemak putih. Jadi sekali lagi, jaringan lemak putih itu adalah bertindak sebagai sekretori organ, di mana jaringan lemak putih itu mengeluarkan berbagai mediator, gitu ya, dia, dia akan mengeluarkan berbagai mediator yang berfungsi untuk mengatur fungsi daripada organ-organ yang lain. Ya, dia bisa mengeluarkan berbagai macam mediator yang berfungsi untuk mengatur organ-organ yang lain. Mediator yang dikeluarkan oleh white adipose tissue ini itu adalah leptin, ya, IL-6, TNF alpha yang merupakan sitokain proinflamasi, ya. Kemudian apa? Hormon seks steroid, ya, kemudian adiponektin, glukokortikoid, fisfamin, resistin, gitu, dan lain sebagainya. Ya, jadi sangat banyak mediator yang dikeluarkan oleh white adipose tissue. Ya, nah pada orang yang mengalami obesitas, gitu ya, nah itu akan terjadi disfungsi daripada pengeluaran mediator-mediator ini, deh. Ya, dengan kata lain, ketika seseorang itu tidak mengalami obesitas, maka pada orang normal tidak mengalami obesitas, maka mediator-mediator yang dikeluarkan itu berada pada keadaan homeostasis gitu, keseimbangan gitu. Ya, dia berada pada keseimbangan, dia mengatur fungsi-fungsi tubuh secara seimbang. Akan tetapi ketika mengalami obesitas, maka akan terjadi disregulasi, akan terjadi perubahan-perubahan pada mediator yang dikeluarkan. Ya, akan terjadi perubahan-perubahan pada mediator yang dikeluarkan, di mana biasanya mediator-mediator yang bersifat proinflamasi itu akan ditingkatkan dan mediator-mediator yang bersifat antiinflamasi itu akan menurun. Nah, inilah sumber permasalahannya. Sehingga seseorang dengan obesitas dalam tubuhnya itu akan terjadi inflamasi kronik. Ya. Nah, inflamasi kronik itulah yang akan menjadi sumber daripada penyakit. Jadi ya, nah itu salah satunya ya. Di samping juga banyak perubahan-perubahan daripada mediator-mediator yang lain yang bisa menyebabkan penyakit-penyakit yang terjadi. Gitu. Itu ya, ya. Jadi intinya adalah sekali lagi adanya disregulasi daripada mediator-mediator yang dikeluarkan oleh white adipose tissue. Itu intinya ya.
Yang kalian harus pahami di sini adalah adipose tissue itu adalah sebagai secretory organ. Ya, yang kedua, terjadi perubahan ketika seseorang itu mengalami obesitas. Ya, tentunya perubahan itulah yang akan memicu terjadinya penyakit-penyakit yang disebabkan oleh obesitas. Banyak sekali ya, deh ya, banyak sekali mediator-mediator yang dilepaskan dan masing-masing ini memiliki fungsi sendiri-sendiri ya. Oke, selanjutnya kalian lihat ya bagaimana mediator-mediator itu ya yang dilepaskan oleh white adipose tissue dan bagaimana fungsi atau efeknya di dalam. Adik-adik bisa baca ya, adik-adik bisa baca. Nah, di antara yang semua ini itu yang baik itu adiponektin gitu ya, ya itu yang bersifat apa? Bersifat antiinflamasi ya, atau dia bersifat protektif adiponektin. Kebanyakan dari mereka itu bersifat apa? Bersifat dengan kata mungkin kata yang lebih sederhana itu merusak gitu ya, dia merusak. Sedangkan adiponektin itu bersifat sebagai protektif gitu ya. Dia yang baik protektif. Nah, sayangnya adiponektin ini pada mereka yang mengalami obesitas itu menurun ya. Kadarnya itu menurun, jumlah yang dikeluarkan itu menurun. Sedangkan mediator-mediator yang bersifat merusak itu meningkat gitu. Ya, itulah yang menyebabkan terjadinya berbagai macam penyakit dari penyakit metabolik ya deh ya misalnya apa hipertensi, diabetes mellitus ya sampai ke penyakit kardiovaskuler ya misalnya apa jantung ya stroke gitu misalnya terus apalagi banyak sekali ada ya termasuk demensia bahkan perubahan perilaku gitu. Kalau adik-adik belajar lebih dalam lagi gitu ya, sampai ke perubahan perilaku, perubahan psikis itu bisa diakibatkan oleh obesitas ini melalui mekanisme apa? Mekanisme inflamasi kronik yang tadi itu ya. Inflamasi kronik itu berbeda dengan inflamasi akut, deh. Ya, di mana pada inflamasi akut kan ada tanda cardinal sign-nya rubor, dolor, yang seperti itu. Tetapi kalau inflamasi kronis pada obesitas itu disebut dengan inflamasi kronik tingkat rendah, gitu. Rendah dia, tapi terus berjalan. Sehingga cardinal sign itu tidak muncul dia. Akan tetapi inflamasi kroniknya terus berjalan. Itulah yang mengakibatkan kejadian-kejadian berbagai penyakit. Ya. Oke. Nah, ini adalah mengapa gitu ya secara lebih mendetail. Kenapa obesitas itu bisa menyebabkan yang seperti saya sebutkan tadi, peradangan kronik tingkat rendah yang tadi itu ya. Yang pertama, ketika adanya obesitas di mana jumlah daripada white adipose tissue itu berlebih, maka itu akan terjadi infiltrasi makrofag dan sel T ke jaringan white adipose tissue. Gitu ya, sebagaimana kita ketahui, makrofag dan sel T itu adalah sel-sel yang bersifat inflamasi. Gitu. Apalagi terjadi perubahan fenotype gitu ya dari makrofag dan sel T helper itu. Nah, perlu adik-adik ketahui bahwa makrofag dan sel T itu memiliki dua fenotype gitu ya, yaitu M1 dan M2 gitu ya untuk makrofag dan TH1, TH2 untuk sel T gitu. M1 itu dia bersifat maupun TH1 dia bersifat proinflamasi. Sedangkan M2 maupun TH2 dia bersifat lebih anti-inflamasi. Ya. Nah, pada mereka yang mengalami obesitas, maka makrofag dan sel T helper itu akan
menginfiltrasi white adipose tissue gitu ya. Jadi jumlah daripada makrofag dan sel T itu lebih banyak di white adipose tissue, terutama pada jaringan visceral. Ya. Kemudian setelah dia menginfiltrasi jumlahnya lebih banyak akan terjadi perubahan fenotype, di mana sekarang jumlah M1-nya itu jauh lebih besar daripada jumlah M2-nya. Begitu juga dengan sel T helpernya. TH1 jauh lebih banyak daripada TH2, di mana fenotipe M1 maupun TH1 dia bersifat lebih inflamasi. Sehingga sekarang maupun sel T helper dia bersifat pro-inflamasi. Mediator-mediator yang dikeluarkan juga adalah mediator-mediator yang bersifat pro-inflamasi. Ya. Nah, kemudian ada penurunan Treg ya, sel T regulatory ya, deh ya. Nah, sel Treg ini dia adalah bersifat anti-inflamasi ya. Nah, mereka apa namanya sel yang mengalami Treg ini yang bersifat anti-inflamasi jumlahnya itu menurun deh. Ya, sehingga sekarang apa? Sekarang mengalami peningkatan pro-inflamasi jadinya itu ya. Kemudian terjadi peningkatan TLR4 ya, toll-like reseptor 4 ya. Kemudian terjadi apa? Terjadi penurunan internal heat shock protein 70 ya, dan peningkatan eksternal HSP 70. Penurunan internal HSP 70 dan peningkatan eHSP 70 menyebabkan apa? Menyebabkan sel itu menjadi lebih pro-inflamasi. Ya, kemudian terjadi peningkatan leptin ya, kemudian terjadi penurunan adiponektin. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, adiponektin itu dia bersifat protektif. Dia mengalami penurunan ya. Kemudian terjadi peningkatan free fatty acid ya. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan inflamasi dia jumlahnya meningkat. Dan segala sesuatu yang berkaitan dengan anti-inflamasi atau mereka yang sebagai protektif atau sebagai pelindung dari inflamasi itu jumlahnya menurun. Sehingga terjadilah apa yang dinamakan dengan peradangan kronik tingkat rendah. Ya, nah ini adalah bagaimana terjadinya apa? Terjadinya sistemik insulin resistance ya, di mana pada mereka yang obesitas itu ya itu terjadi penurunan adiponektin ya, deh, ya, peningkatan leptin, peningkatan resistin ya, kemudian peningkatan FFE ya, kemudian adanya peningkatan sitokain proinflamasi seperti TNF alfa, IL-6 itu ya, yang menyebabkan apa? Menyebabkan adanya sistemik insulin resisten gitu ya, yang diawali oleh adanya peningkatan glikogenolisis, gluconeogenesis, dan peningkatan plasma glukosa pada liver, dan juga penurunan glukosa aptik maupun penurunan asam lemak, oksidasi asam lemak di otot ya. Nah, ini ya. Ini adalah hal-hal gitu ya yang disebabkan oleh peningkatan leptin. Banyak sekali deh yang dipengaruhi dari fungsi vaskuler ya, bahkan fungsi reproduksi ya, kemudian apa? Imun sistemnya, kemudian tulang dan kartilago ya. Itu banyak sekali yang dipengaruhi oleh hanya satu ya, hanya peningkatan leptin saja gitu. Belum lagi yang lainnya. Nah, kemudian ini bagaimana terbentuknya hipertensi pada obesitas, ada obesity hypertension ya, di mana di sini ada peningkatan endotelin 1 ya, penurunan nitric oxide ya, ya. Kemudian peningkatan aldosteron, kemudian peningkatan sistem daripada renin-angiotensin gitu ya, yang nantinya apa? Mengakibatkan vasokonstriksi daripada pembuluh darah ya. Nah, kemudian peningkatan leptin itu, peningkatan aldosteron dan peningkatan sistem renin-angiotensin itu dia bisa apa? Bisa menyebabkan retensi daripada air dan garam.
kemudian peningkatan free fatty acid, peningkatan insulin itu bisa menyebabkan apa? Bisa menyebabkan peningkatan daripada sistem saraf otonom gitu ya, dia atau simpatik gitu ya di dalam tubuh gitu yang akan mempengaruhi apa? Mempengaruhi terjadinya hipertensi pada obesitas. Bentar ya. Nah, ini adalah hal-hal yang disebabkan oleh peningkatan resisten ya deh ya. Hal-hal yang disebabkan oleh peningkatan resisten gitu ya. Ini banyak sekali ya deh ya hal-hal yang disebabkan oleh peningkatan resisten. Peningkatan resisten itu disebabkan oleh banyak hal ya. Salah satunya adalah obesitas ya deh ya, disebabkan oleh obesitas. Itu bisa mempengaruhi banyak hal sehingga bisa menyebabkan apa? Menyebabkan insulin resisten ya, aterosklerosis, gagal jantung ya. Kemudian bisa mengakibatkan inflamasi pada hati dan lain sebagainya. Nah, ini adalah mekanisme disfungsi mitokondria yang disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh peningkatan daripada asam lemak. Gitu, jadi ya, peningkatan asam lemak dan juga peningkatan apa? Peningkatan TNF alfa maupun IL-6 ya. Nah, TNF alfa IL-6 itu adalah sitokain proinflamasi yang pada obesitas jumlahnya itu meningkat seperti yang sudah kita pelajari tadi ya, di mana terjadi akumulasi gitu ya atau infiltrasi daripada makrofag maupun T helper di mana juga terjadi perubahan phenotype gitu ya sehingga dia bersifat proinflamasi. Nah, proinflamasi itu dia akan mengeluarkan mediator-mediator proinflamasi. Di antaranya adalah sitokain ya, yaitu sitokain TNF alfa dan IL-6 ya. Nah, TNF alfa dan IL-6 ya ketika dia diterima oleh reseptor di dalam sel, selanjutnya apa? Selanjutnya dia bisa merusak sistem komunikasi daripada insulin gitu. Ya. Dia bisa merusak sistem komunikasi daripada insulin. Bisa kalian lihat gitu ya, ada reseptor yang berwarna hijau, di atasnya insulin. Kemudian di bawahnya ada IRS gitu ya, insulin reseptor. Ya, nah sistem itu yang akan dirusak deh gitu. Oleh apa? Oleh adanya TNF alfa, IL-6 maupun fatty acid ini. Sehingga apa? Sehingga komunikasi selnya terganggu. Komunikasi sel insulin itu terganggu. Ketika insulin itu diterima oleh reseptor, harusnya apa? Harusnya terjadi komunikasi sel yang menyebabkan gerbang daripada glukosa, gitu ya, GLUT4 itu, gerbang daripada glukosa channel, itu terbuka, yang menyebabkan apa? Masuknya glukosa ke dalam sel. Nah, ketika terjadi obesitas, terjadi peningkatan TNF alfa IL-6, terjadi peningkatan free fatty acid, dan juga terjadi peningkatan
mediator-mediator yang lain itu tidak terjadi. Sehingga gerbang glukosanya itu tidak mau terbuka, glukosa tidak bisa masuk dia ke dalam sel. Itulah yang dinamakan dengan apa? Insulin resisten. Jadi insulin itu dia sudah diterima oleh reseptor, tetapi tidak bisa mengakibatkan masuknya glukosa. Oleh karena komunikasinya itu diganggu dia, gitu. Ya, nah ini adik ya. Ini seperti yang saya sampaikan tadi, itu ya. Nah, lama kelamaan insulin resisten. Ketika terjadi insulin resisten, maka tubuh itu akan mengeluarkan semakin banyak insulin. Karena dianggap oleh tubuh bahwa insulinnya yang kurang, gitu, ya. Sehingga apa sel pankreas gitu ya, beta pankreas yang mengeluarkan insulin dia bekerja lebih keras, lebih banyak, gitu. Nah, lama kelamaan akan terjadi kerusakan pada sel beta pankreas. Dan lama kelamaan juga akan terjadi apa peningkatan glukosa darah yang akan mengakibatkan seseorang itu jatuh ke dalam keadaan yang dinamakan dengan diabetes mellitus, ya. Saya berusaha agak cepat ya deh ya. Kalau lama juga tambah ngantuk kalian di belakang-belakang ya. Saya juga sudah ngantuk juga capek. Maaf agak tidak bersemangat gitu ya, tidak semangat seperti pagi. Apalagi online ya. Tapi setidaknya tidak mengurangi esensi perkuliahan kita kali ini ya. Nah, kemudian bagaimana penanganan obesitas gitu ya. Nah, sesudah kalian mengetahui bagaimana terjadinya obesitas, maka kalian akan mengetahui penanganan daripada obesitas itu, gitu ya. Nah, perlu kalian ketahui tadi itu bagaimana seseorang itu mengalami obesitas, gitu ya. Karena apa? Karena adanya timbunan white adipose tissue, itu ya, triasilgliserol yang tadi yang dibentuk melalui berbagai mekanisme, gitu ya. Ada glukosa di sana, asam lemak di sana juga, gitu ya. Nah, dengan mengetahui itu, maka penanganannya juga akan diketahui, gitu ya, Dek ya. Karena apa? Karena pembentukannya diketahui, gitu ya, melalui glukosa, melalui free fatty acid, gitu ya. Pemecahannya juga diketahui, ada lipolisis di sana, itu juga akan sehingga mekanisme penanganannya juga diketahui. Ya, nah, secara garis besar penanganan daripada obesitas itu ada dua, yaitu penanganan non farmakologi dan penanganan farmakologi ya. Nah, pada penanganan obesitas yang diutamakan itu adalah secara non-farmakologi. Sekali lagi, pada penanganan obesitas yang diutamakan itu adalah non-farmakologi. Ya. Nah, karena obesitas itu diakibatkan, itu ya, Dek, oleh karena pembentukan triasilgliserol dari glukosa, dari free fatty acid, gitu ya, melalui mekanisme metabolisme yang sudah adik-adik pelajari, maka prinsip penanganan non-farmakologi itu yang pertama itu adalah ciptakan keseimbangan energi negatif. Ya, karena white adipose tissue yang di sana banyak mengandung triacylglycerol, dia akan mengalami lipolisis ketika tercipta keseimbangan energi yang negatif. Dia cadangan energi gitu kan, ya. Dia cadangan energi. Jadi tabungan, dengan kata lain, triacylglycerol atau white adipose tissue itu adalah tabungan energi deh, gitu. Sehingga ketika kalian keseimbangan energinya negatif, maka kalian mengambil tabungan, gitu. Sama dengan kalian menabung. Ketika uang saku kalian habis, kalian punya tabungan, ya ambil dong tabungannya, gitu. Sama juga dengan tubuh, gitu ya. Ketika kekurangan energi, keseimbangan energi negatif, maka diambillah energi dari white adipose tissue itu, gitu. Sehingga terjadilah lipolisis di sana. Ketika sudah terjadi lipolisis, maka kejadian obesitas itu akan menurun, gitu. Jumlah timbunan white adipose tissue tentunya akan menurun. Nah, itu konsep yang
Perlu adik-adik ketahui ya. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk menciptakan keseimbangan energi yang negatif? Yang pertama tentu dengan diet atau pola makan, ya deh ya. Diet atau pola makan. Setelah kalian mengetahui bahwa triacylglycerol itu tidak hanya diciptakan oleh lemak saja, tetapi oleh glukosa juga gitu ya, melalui mekanisme metabolisme yang rumit gitu, maka dietnya akan kalian ketahui gitu. Ya, contohnya apa? Jangan terlalu banyak makan karbohidrat, ya, jangan terlalu makan banyak gula gitu. Ya, jangan terlalu banyak makan lemak, perbanyak sayuran dan buah gitu dia ya, diet atau pola makannya. Kemudian apa yang kedua itu olahraga. Karena apa? Karena ketika kalian berolahraga, tubuh itu akan membutuhkan energi yang lebih banyak. Ya, ketika membutuhkan energi yang lebih banyak, maka terjadilah lipolisis. Gitu. Jadi pemasukannya sedikit, pengeluarannya banyak, dia pemasukannya sedikit melalui diet atau pola makan, pengeluarannya banyak melalui olahraga, maka terjadi keseimbangan energi negatif. Keseimbangan energi negatif akan mengakibatkan terjadinya lipolisis ya. Kemudian yang ketiga itu adalah psikoterapi ya. Psikoterapi itu diperlukan. Yang pertama itu sekali lagi dia stres ya. Stres itu bisa mengakibatkan orang itu mengalami obesitas, terutama stres yang kronik ya. Yang kedua, psikoterapi itu bisa untuk mengatasi hal-hal yang diakibatkan oleh oleh obesitas itu. Misalnya bentuk tubuh yang tidak ideal gitu ya, Dek ya. Sehingga apa? Sehingga mengakibatkan minder. Nah, minder itu justru akan menimbulkan stres yang baru lagi, ya. Sehingga stresnya itu tidak selesai-selesai, dia akan berulang. Itu justru akan membuat lingkaran setan lagi, ya. Tambah lagi obesitas. Kemudian psikoterapi itu apa? Ya seperti tadi ya. Ada yang stres itu malah lebih banyak makan. Nah, itu perlu di psikoterapi untuk menanggulangi hal-hal atau perilaku yang bersifat negatif ya. Kemudian yang kedua, itu penanganan farmakologi. Penanganan farmakologi tujuannya adalah ini yang obat-obatan yang banyak dipakai itu adalah obat-obat psikoterapi ya, obat-obat psikis gitu ya, dia. Yang tujuannya adalah sebenarnya adalah untuk gangguan perilaku gitu. Tetapi memiliki efek samping penurunan nafsu makan gitu. Nah, efek samping penurunan nafsu makan itulah yang digunakan sebagai terapi. Tetapi itu sebenarnya apa sebenarnya boleh dibilang jalan terakhir gitu ya, ya sehingga pada proses penanganan farmakologi itu ada syarat-syaratnya itu ya, ada syarat-syaratnya. Penanganan farmakologi biasanya yang paling banyak dipakai itu adalah bagaimana penghambat gitu ya nutrisi baik itu karbohidrat maupun lemak di dalam usus, itu biasanya yang paling aman dan efektif ya. Sedangkan obat-obatan psikoterapi yang memiliki efek samping penurunan nafsu makan itu sebaiknya paling akhir dulu itu ya, Dek ya. Nah, ini ya. Nah, kalau kalian ingin menciptakan energi yang negatif dengan menggunakan diet gitu ya, kalian bisa mengukur berapa kalori makanan yang kalian makan. Gitu ya, Dek ya. Bisa kalian ukur, Dek. Ya, karena apa? Karena sekarang sudah banyak petunjuk-petunjuk berapa kalori apa namanya makanan sehari-hari yang kalian makan itu. Misalnya sepotong daging, sepotong roti gitu ya. Satu piring nasi itu berapa kalori itu sebenarnya bisa dihitung. Gitu ya, begitu. Nah, itu kan kalori yang masuk. Nah, sekarang kalori ketika kalian berolahraga itu juga bisa dihitung gitu. Cara paling gampang kan itu smartwatch kalian itu ya, dia jam pintar kalian itu kan itu ada penghitung kalorinya.
Ya. Tiap jenis kegiatan olahraga itu memiliki pengeluaran kalori yang berbeda-beda. Gitu. Jalan kaki 30 menit berapa kalori, itu ya jogging misalnya 30 menit berapa kalori. Ya, memancing atau hal-hal yang lain itu ada perhitungan kalorinya. Sehingga itu bisa ditotal di jumlah apakah sudah tercipta keseimbangan energi yang negatif atau tidak, gitu ya. Akan tetapi gitu, ketika kalian belajar lebih dalam lagi, gitu ya, Dek, ya, sehingga eh, saya rasa tidak cukup sampai di sini. Kalian harus belajar, belajar, belajar lagi ya. Ketika kalian belajar lebih dalam lagi, kalian ini akan ada pertanyaan. Saya sudah diet, gitu ya, Dek, ya. Tapi kenapa berat badan saya tidak turun-turun, gitu ya? Atau misalnya seseorang sekarang mampu diet, kemudian dia stop dietnya, dia akan mengalami apa? Penambahan berat badan sangat cepat gitu. Kembali ke aslinya sangat cepat gitu. Apa sebelum dia diet itu sangat cepat kembali berat badannya. Artinya menurunkan berat badan itu dengan penuh perjuangan. Tetapi ketika selesai gitu ya, ah nyerah dah saya gitu misalnya. Nah, peningkatan berat badan itu sangat cepat. Nah, ini mungkin pertanyaan-pertanyaan yang banyak yang akan apa namanya yang ditanyakan. Menurunkan berat badan lama sekali, tapi ketika meningkatkan berat badan itu sangat cepat, gitu ya. Nah, ketika seseorang itu diet, ya asupan kalorinya itu rendah, maka itu akan menimbulkan apa? Menimbulkan adaptasi di dalam tubuh deh, gitu. Yang mengakibatkan metabolisme rate seseorang itu dia akan menjadi turun juga, ya. Metabolisme rate seseorang itu akan menjadi turun juga. Nah, karena metabolisme rate-nya turun, mengakibatkan apa? Mengakibatkan kebutuhan kalorinya juga turun, gitu. Sehingga keseimbangan negatifnya itu perlu dihitung ulang lagi. Ini kan maksudnya ya, kayak orang bensin gitu misalnya ya, kayak motor itu misalnya. Dari yang semula boros gitu misalnya ya, boros terhadap bensin. Nah, ketika diet akhirnya apa? Akhirnya menjadi motornya hemat terhadap bensin gitu. Sehingga yang semula 1 liter itu bisa 10 kilo, sekarang hanya setengah liter deh. Akibatnya apa? Diet itu setengah liter itu berat badannya tetap. Karena apa? Karena adanya penurunan dari metabolisme. Tetapi ketika dietnya itu berhenti, kembali lagi asupan kalorinya tinggi seperti semula, nah berat badannya naik dengan cepat. Karena apa? Karena terjadi keseimbangan energi yang positif yang besar. Karena metabolisme rate-nya rendah, asupan kalorinya tinggi. Itu ya. Sekali lagi saya analogikan seperti motor, gitu ya, Dek, ya. Dari yang semula 1 liter bisa 10 kilo, ketika dia diet, sekarang apa? Tambah irit dia motornya. Yang tadinya 1 liter 10 kilo, sekarang hanya setengah liter bisa 10 kilo. Nah, ketika kalian dietnya kalian setengah liter, tetap bisa 10 kilo. Artinya dulu makan 1 liter dengan makan setengah liter yang sekarang akibatnya sama. Sama-sama bisa 10 kilo. Sedangkan ketika dietnya itu selesai, dia menjadi 1 liter konsumsinya, BMR-nya tetap rendah dia cenderung gitu. Sehingga apa? Sehingga dari yang semula 1 liter sekarang menjadi dari yang dulu 1 liter 10 kilo, sekarang dia setengah liter 10 kilo, kemudian dinaikkan lagi 10 liter apa 1 liter menjadi 10 kilo, maka dia akan memiliki tabungan setengah liter. Setengah liter inilah yang tabungan yang dibentuk menjadi lemak sehingga penambahan berat badannya sangat cepat. Gitu ya.
Nah, untuk mengatasi hal itu maka harus diimbangi sekali lagi dengan apa? Dengan aktivitas fisik, dengan olahraga. Bagaimana jika seseorang itu sudah berolahraga gitu ya, tetapi tidak terjadi penurunan berat badan, cenderung dilanjutkan gitu ya. Kenapa? Nah, nanti akan kita pelajari. Ini adalah diet ya. Nah, selanjutnya adalah dengan olahraga gitu ya. Nah, olahraga ini memiliki manfaat yang sangat besar ya, Dek, ya, bukan hanya untuk obesitas saja, tetapi manfaatnya sangat luas gitu ya, sampai ke psikis gitu ya, Dek, ya, fungsi paru, fungsi jantung dan lain sebagainya. Agar bisa mendapatkan manfaat bagi tubuh, maka ACSM itu memperkenalkan sistem fit gitu ya, ada frekuensi, F-nya itu ya, I-nya itu adalah intensitas, ada apa namanya, T-nya itu adalah time, dan T lagi satu itulah type. Nah, ini adalah semacam persepan gitu ya. Kalau misalnya obat kalian resepkan kan 3 kali 1 itu, tapi olahraga bagaimana persepan olahraga? Nah, itu dikenallah dengan sistem fit ya. Frekuensi, intensity, time dan type ya. Frekuensi itu berapa kali berolahraga dalam satuan waktu, biasanya seminggu itu ya, dia berapa kali berolahraga dalam seminggu. Intensity itu olahraga dengan intensitas apa, gitu ya. Apakah sedang, rendah, tinggi. Time itu adalah durasi waktu sekali berolahraga itu berapa menit. Ya, dan type itu model latihan, tipe latihannya itu seperti apa, sepeda, jalan kaki, jogging dan lain sebagainya ya. Nah, secara garis besar intensitas latihan atau intensitas olahraga itu dibagi menjadi 3 ya, yaitu intensitas ringan, intensitas sedang, dan intensitas berat. Ya, metode pengukurannya itu berbagai macam ya, deh ya. Biasanya paling praktis menggunakan heart rate maksimal ya. Misalnya kurang dari 64% dari heart rate maksimal intensitas ringan ya. 64 sampai dengan 76% dari heart rate maksimal itu intensitas sedang ya, sedangkan intensitas berat itu adalah 77 sampai dengan 93% dari heart rate maksimal. Nah, bagaimana cara menghitung heart rate maksimal? Rumus paling gampang adalah 220 dikurangi umur. Umur kalian berapa? 20 tahun itu misalnya. Ya 220 dikurangi 20. Jadi 200 itulah heart rate maksimal kalian. Kalian tinggal menghitung ketika kalian berolahraga heart rate kalian itu berapa. Kalau dia berada pada rentangan 64 sampai dengan 76% dari heart rate maksimal, ya kalian itu masuk ke dalam intensitas sedang gitu ya. Nah, cara lebih gampang lagi untuk mengetahui intensitas latihan ini adalah dengan apa? Cara yang lebih gampang itu bisa dilakukan dengan melihat seseorang itu ketika dia latihan, ketika dia berolahraga. Kalau dia berolahraga masih bisa bernyanyi gitu ya, masih bisa mengobrol, maka itu intensitas ringan ya. Ketika seseorang itu berolahraga, dia masih ngobrol, dia masih bisa diajak ngobrol gitu ya. Tetapi disuruh bernyanyi dia tidak bisa, maka dia masuk ke intensitas sedang gitu ya. Jadi masih bisa diajak komunikasi. Gimana kabarnya? Baik gini gini gini. Tapi disuruh nyanyi, coba nyanyi. Nggak bisa gitu. Nah, itu intensitas sedang. Sedangkan intensitas berat
ketika seseorang itu masuk ke dalam latihan dengan intensitas berat, jangankan disuruh menyanyi, dia takunin lo kan, angkeh-angkeh dia gitu deh. Ya, woi, kamu dari mana? Gitu dia gitu. Nah, itu dia sudah melakukan intensitas berat ya. Itu gininya yang lebih gampang. Nah, olahraga, ketika kalian meresepkan olahraga itu sebagai penanggulangan daripada obesitas, itu lebih baik dimulai bertahap ya. Istilahnya dimulai dari berapa 15 menit dulu dengan intensitas ringan gitu ya, kemudian naik bertahap, naik 10 menit gitu, kemudian ya selama seminggu, setelah itu 15 menit lagi selama seminggu atau 2 minggu, setelah itu dinaikkan 20 menit, dinaikkan, nah itu ya deh ya. Tidak boleh langsung jos gitu ya. Kalian suruh orangnya jogging selama 1 jam, ya kebugarannya tidak mencukupi, ya bisa mengalami apa, gangguan jantung orangnya deh gitu. Ya hati-hati. Olahraga itu pisau bermata dua. Mungkin kalian pernah mendengar artis-artis itu terutama ya yang meninggal itu pada saat dia berolahraga itu. Karena apa? Karena kebugarannya tidak mencukupi, itu dipaksakan sehingga banyak organ-organ yang akhirnya apa? Akhirnya tidak memperoleh asupan penuh darah, apa? Asupan darah karena jantungnya tidak kuat memompa darah. Hanya bergetar saja jantungnya begini dia. Ya, dan juga disebabkan oleh hal-hal yang lain, terutama dalam di jantung dan pembuluh darah yang dikaitkan dengan kebugaran seseorang itu, sehingga dimulai harus bertahap, 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 gitu ya. Nah, ini hasil penelitian saya kutip ya, Dek, ya, ternyata bahwa oksidasi lemak meningkat pada latihan dengan intensitas ringan dan intensitas sedang. Jadi ketika kalian ingin menurunkan jaringan lemak, gitu ya, kalian bisa lakukan dengan latihan intensitas ringan dan intensitas sedang. Apalagi dahului dengan puasa gitu ya. Selama 6 sampai 8 jam. Jadi puasa dulu 6 jam, kemudian lakukan latihan intensitas ringan sedang. Nah, itu lebih efektif, sangat efektif dalam membakar atau mengoksidasi lemak. Akan memicu terjadinya lipolisis yang lebih tinggi dibandingkan dengan latihan berat. Hati-hati ya, intensitas latihan berat itu hati-hati, terutama apa? Terutama pada lansia. Hati-hati, sehingga olahraga kesehatan itu lebih banyak apa? Lebih banyak intensitas ringan, sedang ya. Dari WHO sendiri menganjurkan apa? Menganjurkan eh, olahraga dengan latihan dengan intensitas sedang gitu ya selama 30 menit per hari ya, dan dalam seminggu itu 3 kali. Artinya apa? Artinya dalam seminggu 150 menit untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari olahraga. Nah, ini kalau misalnya kalian mengetahui bahwa eh, white adipose tissue adalah sebagai secretory organ. Nah, sekarang kalian belajar juga bahwa otot pun itu adalah secretory organ juga, ya. Jadi sangat banyak itu secretory organ di dalam tubuh kita. Bukan hanya kelenjar-kelenjar endokrin saja gitu ya, tetapi jaringan lemak itu ya, white adipose tissue itu bertindak sebagai secretory organ, dan juga otot dia bertindak sebagai secretory organ gitu ya. Nah, kapan otot itu bertindak sebagai secretory organ? Otot itu dia akan bertindak sebagai secretory organ ketika otot itu berkontraksi ya, ketika otot itu berkontraksi.
dia akan mengeluarkan mediator-mediator. Salah satu mediator yang sudah banyak dipelajari itu adalah IL-6, ya, interleukin 6. Nah, interleukin 6 yang dilepaskan oleh jaringan otot itu berbeda dengan interleukin 6 yang dilepaskan oleh jaringan, ya. Kalau dia interleukin 6 yang dilepaskan oleh jaringan lemak dia bersifat proinflamasi, nah interleukin 6 yang dilepaskan oleh otot dia bersifat apa? Bersifat antiinflamasi gitu. Sehingga interleukin 6 disebut juga sitokin yang bersifat tropik gitu ya, Dek ya. Nah, apa saja aktivitas biologi daripada IL-6 yang dilepaskan selama kontraksi otot? Nah, pada organ liver, gitu ya, Dek ya, atau hati, itu terjadi peningkatan apa namanya glukosa hepar, gitu ya, selama berolahraga, gitu ya. Dan di adipus tisu itu akan terjadi apa? Terjadi peningkatan lipolisis. Semua ini dilakukan untuk memenuhi energi, gitu ya. Ketika seseorang itu melakukan aktivitas itu sebenarnya. Nah, inilah yang dimanfaatkan untuk mengurangi obesitas. Nah, kemudian apalagi manfaat daripada olahraga gitu ya. Selain mediator-mediator yang IL-6, ternyata otot itu mengeluarkan juga berbagai mediator yang lain gitu ya. Nah, dia bisa lihat itu mediator-mediatornya itu bersama dengan natriuretik peptid yang dikeluarkan oleh jantung. Nah, lagi ya, Dek, ya ternyata jantung itu juga bertindak sebagai sekretory organ gitu. Dia mengeluarkan hormon yang disebut dengan natriuretic peptide gitu ya. Yang bersama-sama ya, yang bersama-sama dengan mediator-mediator yang dikeluarkan dari otot gitu ya. Dia akan mengakibatkan apa? Dia bisa mengakibatkan aktivasi daripada brown adipose tissue. Nah, dia bisa mengakibatkan aktivasi daripada brown adipose tissue ya. Ini yang bagian atas ini akan diaktifasi dan dia bisa menyebabkan apa? Menyebabkan istilah browning gitu ya, browning. Jadi browning itu apa? Browning itu adalah white adipose tissue yang diaktifasi dan sekarang bentuknya menjadi secara histologis bentuknya akan mirip menjadi brown adipose tissue. Kalau white adipose tissue dia kan cenderung lebih besar ya, Dek, ya triasilgliserolnya banyak gitu ya, mitokondrianya sedikit, pembuluh darahnya sedikit kan gitu kalau white adipose tissue. Nah, ketika dia mengalami browning yang disebabkan oleh natriuretic peptide ya dengan apa namanya dengan mediator-mediator yang dikeluarkan oleh otot ketika berolahraga, maka sekarang secara histologis bentukan daripada white adipose tissue itu akan menyerupai brown adipose tissue gitu ya, dengan ukuran adiposit yang jauh lebih kecil gitu ya, Dek, ya. Sehingga ini bisa mengurangi terjadinya obesitas ya. Brown apa white adipose tissue yang secara histologis mengalami perubahan menjadi brown adipose tissue itu disebut dengan bright ya, jadi dia sebenarnya white adipose tissue tetapi secara histologis terlihat seperti brown adipose tissue gitu. Karena apa? Karena ini ya natriuretic peptide ini beserta dengan mediator-mediator yang dikeluarkan oleh otot yang akan mengaktifasi daripada uncoupling protein satu di sini gitu ya. Sehingga terjadilah browning ya yang menciptakan bright adipose tissue.
Nah, ini ya, Dek ya. Ini adalah manfaat olahraga ya. Ketika seseorang itu ya baik obesitas maupun dengan tidak itu ya karena kita belajar obesitas jadi kita lebih ke obesitas maka dalam tubuh itu terjadi apa? Sebenarnya dia terjadi anti-inflamasi. Itu karena obesitas itu dia bersifat pro-inflamasi, maka ketika seseorang itu berolahraga, di mana olahraga itu bisa bersifat sebagai anti-inflamasi, maka olahraga itu adalah bersifat protektif. Ya, ya dia bersifat protektif. Olahraga itu bisa menurunkan produksi daripada IL-6. Ya, dia bisa maupun TNF alfa yang bersifat proinflamasi yang dikeluarkan oleh jaringan lemak ya. Nah, tentu kalian ingat ketika seseorang itu mengalami obesitas itu akan terjadi infiltrasi makrofag ya maupun sel T helper. Nah, ketika berolahraga maka infiltrasi ini akan dicegah ya. Nah, kemudian apa lagi? Kemudian fenotipenya itu akan berubah di mana makrofag yang tipe M2 itu sekarang lebih besar daripada tipe M1. Sehingga mediator-mediator yang bersifat proinflamasi seperti IL-6, TNF alpha itu akan menurun. Sedangkan mediator-mediator yang bersifat anti-inflamasi itu akan meningkat seperti IL-10 dan adiponektin. Ya. Begitu juga dengan yang lain ya, misalnya TLR4 itu dia akan mengalami penurunan ya. Leptin, resistin itu dia akan mengalami penurunan seiring dengan penurunan daripada apa? Seiring dengan penurunan eh, jumlah daripada white adipose tissue itu gitu, yang diakibatkan oleh olahraga ya. Nah, ini adik ya. Ini adalah hubungannya dengan yang tadi itu ya. IHSP 70 dan EHSP 70. Dia akan kembali mengalami keseimbangan. Gitu. Ya, dia akan mengalami keseimbangan. Ketika misalnya seseorang itu obesitas, itu akan terjadi ketidakseimbangan daripada EHSP dan IHSP 70. Nah, sekarang ketika berolahraga, maka akan terjadi keseimbangan daripada EHSP 70 dan IHSP 70. Sehingga apa? Sehingga akan terjadi proses antiinflamasi gitu ya. Atau proses inflamasinya itu akan berkurang ya. Nah, ini ya terapi farmakologi. Yang karena seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya, ini adalah langkah terakhir ya, Dek, ya, sehingga dia ada syarat-syarat tertentu gitu ya. Saya sampaikan di sini syarat sedikit itu bahwa farmakoterapi itu disetujui untuk pasien dengan BMI atau basal apa namanya IMT gitu ya. IMT di atas 30 kilogram gitu ya per meter persegi ya. Atau dia bisa disetujui di atas 27 kilogram per meter persegi jika disertai dengan komorbid ya. Nah, jenis-jenis obatan yang dipakai pada obesitas itu apa saja? Yang paling sering dipakai dan yang paling sering didapat di pasaran itu adalah Orlistat ya, Dek, ya. Sedangkan yang lainnya itu kebanyakan obat-obatan psikoterapi gitu. Jadi agak sulit didapat. Nah, kalau Orlistat itu dia adalah inhibitor gastrik gitu. Dan pankreas lipase ya dapat menghambat penyerapan lemak makanan ya deh ya. Sehingga apa? Sehingga bisa menurunkan jumlah lemak yang masuk dan juga menurunkan terjadinya obesitas karena apa? Bahan bakunya itu sedikit gitu. Ya walaupun dia intiknya banyak tetapi penyerapan di dalam ususnya itu yang dicegah gitu. Ya. Sedangkan obat-obatan yang lain yang ini, nah ini ya, ini oh ini GLP-1 agonis ya deh ya.
Sekarang ini juga sudah banyak digunakan ya. Nah, ini tambahan saya tahun lalu kayaknya, ya. GLP agonis ini dia sekarang sudah banyak digunakan ya, Dek. Karena apa? Karena selain mempengaruhi intake energi, GLP-1 agonis ini juga bisa meningkatkan sekresi insulin gitu. Sehingga ini biasanya GLP-1 agonis ini dia banyak dipakai pada mereka yang mengalami obesitas dengan diabetes mellitus gitu. Ya, atau pada mereka yang mengalami diabetes mellitus saja gitu. Sekarang ini sudah banyak dipakai ya liraglutide, semaglutide dan lain sebagainya. Terus sekarang sudah mulai digunakan GLP agonis satu ini ya. Nah ini ya ini mulai sibutramine gitu ya, locaserin ini adalah obat-obatan apa obat-obatan eh, psikoterapi ya dek ya, sehingga tidak direkomendasikan ya. Tapi sekedar tahu silahkan kalian baca ya. Oke, sudah habis deh. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Langsung aja open mic kalau ada yang ditanyakan. Ada deh. Langsung open mic nggak apa-apa. Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, saya harapkan adik-adik apa namanya belajar lebih giat lagi ya dek ya. Ini hanya sebagai trigger. Itu file gini kan sudah ada ya dek ya. Apa namanya buku-buku yang berupa PDF itu ada. Ada ya. Sudah didapatkan enggak? Sudah ya. Oke. Nah mungkin sedikit saja ini kelihatan enggak dek gini ya. Gini saya berubah kelihatan enggak? Masih Izin gini enggak? dokter, masih di gini di halaman pertama di slide-nya. Oke, coba saya stop share dulu. Ini kelihatan enggak dek? Google. Oh, sudah terlihat dokter. Berubah ya? Iya Sudah? dokter. Sudah ya? Sudah. Oke. Ini sebenarnya saya menjawab hasil diskusi publik kemarin itu ya, masukan bagaimana adik-adik mencari jurnal gitu kan. Kalau misalnya eh, PDF itu kan apa namanya buku itu ya, buku digital itu ya dalam bentuk PDF itu saya rasa itu sudah cukup ya adik ya sampai mual-mual adik-adik membaca itu enggak bakalan selesai juga itu ya dek ya karena saya carikan itu lama saya yang download itu dek ya semua itu lama sekali itu saya download sebagai bahan kalian untuk belajar dari berbagai bidang ilmu di kedokteran. Nah khusus untuk apa namanya jurnal, adik-adik bisa memanfaatkan e-resources perpustakaan nasional. Ya, adik ya di samping adik-adik bisa mencari misalnya lewat Google Scholar dan lain sebagainya, tetapi adik-adik bisa lebih memanfaatkan eh, apa namanya itu e-resources perpustakaan nasional karena biaya berlangganan itu sangat mahal. Ya, Dek ya. Berlangganan itu EBSCO, ProQuest, apalagi itu ya, itu sangat mahal Dek, untuk mencari jurnal-jurnal itu. Itu biayanya sangat mahal.
Makanya itu sering mungkin adik-adik mendengar istilah kapitalisasi pendidikan gitu ya. Nah, seperti itu. Karena kita mengunggah ke jurnal itu membayar gitu ya, Dek ya. Kita kan mengunggah ke jurnal itu kan bayar. Kita ingin publikasi artikel itu kan membayar. Nah, ketika kita membayar untuk publikasi artikel, sekarang kita mencari jurnal itu bayar lagi gitu kan. Istilahnya uang-uang saja gitu. Kapitalisasi jadinya itu pendidikan itu ya. Nggak adil dong ya kita publikasi jurnal bayar. Kenapa kok ketika kita mencari jurnal untuk bahan-bahan publikasi kita juga harus membayar gitu. Dan itu sangat mahal biayanya dan kita masih kesulitan untuk hal itu gitu. Jadi ya itu. Jadi untuk apa namanya mengakali itu ya Dek ya. Ini adik-adik bisa bisa wah ini jadwal Liga Inggris gitu ya Dek ya. Ini udah Arsenal juara. Adik bisa lewat perpustakaan Undiksa saja di sini. Ya, nah di sini kemudian di sini kalau adik mau mau apa namanya membaca flip elektronik e-book di kedokteran, adik juga bisa di aduh, nggak mau dia sebentar ya. Sebelum kita ke jurnal, mungkin kita ke buku elektronik di sini mungkin ya letaknya buku elektronik. Nah ini adik ya flipbook kedokteran ya, flipbook kedokteran. Kemudian di sini pengguna login pengguna di sini bisa melalui SSO ya adik ya, login. Nah di sini adik ya, karena beberapa dari apa namanya PDF yang saya rangkum di G Drive itu saya masukkan ke sini. Ini bisa adik baca di sini, baca buku. Ini adik. Nah, ya jadi sekarang tergantung kemauan ya, Dek ya. Mau belajar atau enggak kan gitu. Ya, ini kalau misalnya adik nongkrong di kafe di apa itu pakai laptop itu kan sebenarnya juga bisa ya. Jadi sambil bermain sambil belajar silahkan ya. Jadi sempat belajar sekarang tidak hanya di kuliah saja gitu ya, tetapi di luar kampus tempat nongkrong pun bisa ya. Nah ini sedikit mengenai flipbooknya. Sekarang kita ke e-resources-nya. Nah, ini ya. Adik bisa cari di sini Perpusnas e-resources ya, Dek ya. Nah, di sini. Ini sudah masuk ke e-resources Perpusnas ya, Dek ya. Jadi sebelum Adik masuk di sini, Adik daftar menjadi anggota dulu, gitu ya. Ikuti panduannya, ya, Dek ya. Karena yang digunakan di sini ini adalah NIK, nomor induk kependudukan. Ya, saya rasa yang warga negara Indonesia saya kira semua memiliki hak untuk menjadi anggota Perpusnas ya Dek ya, kecuali adik misalnya eh, warga negara planet Mars ya mungkin beda lagi ya Dek ya. Kemudian adik ada di sini ada password, tinggal masuk di sini. Ya, nah kemudian adik bisa mendapatkan mengakses ini ya, mengakses ini jurnal-jurnal di sini ya dari Neliti ini kan di Indonesia ya.
Access Science ya. Sampai yang internasional juga ada ya deh ya, World Scientific, Taylor and Friends itu ya. Kemudian apalagi Science Direct ya, banyak lagi ya deh ya. Nah, ini EBSCO juga ada ya deh ya. Ini adik bisa manfaat juga ada ya. Di sini adik bisa bisa cari ya. Dan saya pernah buktikan ini ya, pada saat kapan itu ya, akreditasi saya untuk download jurnal itu memang ada perbedaan deh ya. Pada saat saya masuk tidak melalui Perpusnas, ternyata saya bisa mengakses jurnalnya itu sedikit sekali gitu. Anggaplah jurnal A gitu ya. Dia ada eh, volume dan isunya itu ya, Dek ya. Volume isu sekian gitu. Dari yang semula saya bisa mendapatkan anggaplah 20 artikel di sana. Nah, ketika saya masuk bukan melalui Perpusnas, ternyata itu saya cuma mendapatkan 3 gitu. Hanya 3 ada di sana gitu, yang bisa diakses itu. Dan yang semula 20 ketika saya masuk melalui e-resource Perpusnas ini gitu. Itu sudah saya buktikan sendiri kurang lebih tahun 2000 berapa itu ya. 2022 deh. Yang 4 tahun yang lalu sudah itu. Ya. Jadi silahkan adik explore ini ya, explore. Jadi sambil duduk, sambil ngopi gitu ya, silahkan explore di sini. Jurnal-jurnal itu banyak sekali ada ya. Saya rasa adik-adik lebih lebih apa namanya gampang belajar digital digital seperti ini ya daripada saya ya. Baik, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, Dik. Nah, ini tambahan aja yang terakhir ya untuk menjawab kemarin karena apa namanya saya rasa cukup penting untuk saya sampaikan ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya akhiri sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari kali ini bisa memberikan manfaat. Selamat sore.